Qin Yichen hanya tersenyum tipis dan tidak menganggapnya terlalu serius atas kesetiaannya kepada Patriark King Hui. Karena dia tahu betul bahwa dia adalah orang luar dengan membiarkan pemilik King Hui menemukan cara untuk kesalahan yang tidak disengaja ini. Pemilik King Hui melihat bahwa Qin Yichen terdiam, dan setelah berpikir sejenak, dia mengambil liontin giok dari tangannya. Semua informasi yang Anda inginkan tentang kabut hitam ada di slip batu giok. Qin Yichen mengambil slip batu giok dan menghela nafas lega. Kamu membuat keputusan yang sangat cerdas. Sekarang jika pemilik King Hui mengancam dirinya sendiri, atau berbicara tentang dirinya sendiri, Qin Yichen pasti akan membunuh risiko di buayan tepat waktu. Pemilik keluarga King Hui, dan bahkan keluarga King Hui, mungkin menguburnya dengan pengambilan keputusan yang bodoh. Dan Qin Yichen hampir tidak perlu membayar harga berapapun. Anda bisa datang dan pergi dengan bebas di kuil Athena, Dewi Kebijaksanaan, belum lagi pertahanan gua yang lemah. Dengan lambaian tangannya, Qin Yichen berbalik dan pergi. Aku akan tinggal di rumah King Hui selama sehari, dan masalah yang Athena tinggalkan untukku akan memakan waktu lama. Patriark King Hui membungkuk sedikit. Ya. Qin Yichen kembali ke halaman tempat dia tinggal, tetapi alisnya berkerut. Sekarang, karena kelalaiannya sendiri, pemilik King Hui memiliki keraguan tentang dia, dan di balik kejadian ini adalah konsekuensi yang tidak dapat dia tanggung. Hanya dengan meninggalkan gua, Anda dapat menghindari kemungkinan pembalasan. Tapi ini tidak baik untuk rencana Qin Yichen selanjutnya. Pertama-tama, hal-hal yang dicatat pada slip batu giok di tangannya tidak dapat dipercaya sepenuhnya. Janji dan sikap Patriark King Hui tidak dapat dipercaya. Untuk keuntungan, keluarga King Hui hari ini sangat membutuhkan satu orang untuk mengkonsolidasikan posisi keluarga dalam sekte pembunuh dewa. Lin Yun menjadi salah satu ksatria dari sekte pembunuh dewa, yang hanya koneksi biasa. Tetapi ditemukan bahwa kuil penguasa cahaya berbeda. Ada banyak manfaat yang dijanjikan oleh sekte pembunuh dewa, yang merupakan godaan besar bagi keluarga King Hui. Terutama sebagai kepala keluarga, ia terlibat dalam urusan ksatria. Demi kuil penguasa cahaya, dia rela melanggar aturan yang telah beredar di gua selama bertahun-tahun. Ini adalah sinyal yang sangat halus. Kuil penguasa cahaya sudah menjadi musuh nomor satu di dalam gua. Tidak ada keraguan tentang itu. Pengkhianatan terhadap kepentingannya sendiri terlalu besar. Qin Yichen tidak memiliki alasan untuk percaya bahwa pemilik King Hui akan membantunya menyembunyikannya. Dengan keputusan dalam pikiran, Qin Yichen memutuskan untuk meninggalkan satu hari untuk pemilik King Hui. Saya harap Anda tidak memilih jalan yang salah. Duduk bersila, Qin Yichen menyebarkan kesadarannya ke seluruh rumah King Hui, dan tindakan semua orang dengan jelas muncul di benaknya. Setelah menonton Qin Yichen pergi untuk waktu yang lama, pemilik King Hui masih berdiri di aula samping, ragu-ragu di dalam hatinya. Bagaimana saya harus melaporkan ini ke Sekte Dewa Suci? Patriark King Hui tidak bisa memikirkan cara yang cocok untuk sementara waktu untuk melaporkan situasi dan statusnya ke Sekte Pembunuh Dewa. Dia tidak tahu berapa banyak arti, yang belum ditunjukkan. Hanya menilai dari kekuatan yang telah ditunjukkan Qin Yichen sejauh ini, dia memiliki banyak cara dan visi yang sangat tinggi. Kembali ke aula utama dan kirimkan suara ke Patriark Zesha. Orang tua, bantu aku, pergi ke Si dan mengobrol dengan baik, beri aku setengah waktu. Itu sebenarnya orang dari kuil penguasa cahaya, orang-orang ini terlalu mengabaikan kita. Patriark Zesha ragu-ragu. Kamu ingin mengirim surat ke Sekte Pembunuh Dewa? Kamu benar-benar dapat menyerahkan ini padaku. Pemilik King Hui dengan cepat menggelengkan kepalanya. Tidak, setelah kamu berkomunikasi dengan Si, kembalilah ke rumah Zesha, dan kamu tidak boleh berenang di air berlumpur kali ini. Siapapun yang meninggalkan rumah King Hui sekarang pasti akan diawasi olehnya. Kamu bisa mempercayaiku, Patua, dan kamu tidak akan menelan hadiah yang diberikan oleh ajaran pembunuhan dewa. Keduanya mendiskusikannya sebentar, dan kemudian berpisah. Sedikit yang mereka tahu bahwa transmisi suara yang mereka pikir didengar oleh Qin Yichen. Di dalam ruangan, Qin Yichen memejamkan mata dan sekilas melirik isi slip giok. Di bawah tindakan pencegahan yang cermat, Qin Yichen menemukan beberapa perubahan sementara. Aku tidak menyangka pikiranku berubah cukup cepat, maka aku tidak punya alasan untuk meninggalkanmu. Tepat ketika Qin Yichen akan memulai, suara orang percaya tiba-tiba datang dari pikirannya. Tuan Light, ada berita dari Athena bahwa aku ingin bertemu denganmu. Jantung Qin Yichen berdetak kencang. Sangat cepat. Bahkan jika Dewi Kebijaksanaan mengetahui aturan dunia ini dengan sangat baik, dia seharusnya tidak menyelesaikan masalah dalam waktu sesingkat itu. Selain memecahkan metode bola yin dan yang dao, Qin Yichen juga sedikit peduli. Fakta bahwa Athena meminta untuk bertemu bukanlah pertanda baik. Biarkan saja dia memberitahuku metodenya. Aku perlu memverifikasi apakah metodenya berhasil. Selain itu, biarkan Sailao membawa 30% dari sumber daya di kuil Lord of Light untuk dikunjungi, dan katakan padanya untuk memilih beberapa hal yang tidak berguna dan tidak berguna. Tidak lama setelah perintah Qin Yichen, orang-orang percaya mendengar bola cahaya yang disampaikan oleh Athena. Poke bola cahaya, dan berita di dalam langsung muncul di depan Anda.
Metode casting bola yin yang. Melihat nama itu, Qin Yichen membeku sejenak, menggelengkan kepalanya dan tertawa. Tampaknya yang kuat memiliki pandangan yang sama tentang hal ini. Entah itu bola yin dan yang dinamai sendiri, atau bola yin dan yang dinamai Athena. Titik intinya adalah kombinasi yin dan yang dari dua kekuatan. Hah, untuk benar-benar perlu menggunakan metode ini untuk menyingkat, aku lalai. Sehari kemudian, Qin Yichen mempelajari sifat kabut hitam, dan kemudian membawa Lin Tu dan Lin Yun kembali ke Sekte Dewa Suci. Begitu kaki depan pergi, pemilik keluarga King Hui segera memblokir keluarga King Hui dari atas ke bawah. Sikap menunggu. Baru pada tengah hari Patriark King Hui akhirnya mendapat kabar tentang Sekte Pembunuh Dewa. Di sampingnya adalah pemilik keluarga Zexia. Apakah kamu sudah mengirim informasi yang kamu kirimkan ke Sekte Dewa Suci? Patriark King Hui mengambil surat dari utusan Sekte Pembunuh Dewa dan dengan hati-hati melihat setiap kata di dalamnya. Semakin dia melihat, semakin pucat wajahnya. Ini, bagaimana ini mungkin? Pemilik Zexia maju ke depan, dan dia melihat isi surat itu. Kamu pintar sekali, dan bodoh lagi. Pemilik Zexia sedikit bingung. Apa artinya ini? Bagaimana keluarga Zexia tahu bahwa keluarga King Hui dan Qin Yichen bersahabat satu sama lain secara pribadi, tetapi mereka dikhianati secara kebetulan? Patriark King Hui tiba-tiba berkeringat dingin di dahinya. Seberapa mengerikan serangan baliknya? Ini hampir bisa dimengerti dengan memikirkannya dengan jari-jari kaki. Eksistensi yang dapat mengobrak-abrik ruang sesuka hati. Tidak peduli bagaimana Anda melihatnya, tidak mungkin sederhana. Tiba-tiba, Patriark King Hui merasakan aura yang familiar. Ini terukir di tulangnya, dan rasa takut yang hampir tak terhapuskan menyerang hatinya lagi. Zexia, cepatlah. Dengan tamparan di wajah, master keluarga Zexia terbang ribuan meter jauhnya, dan sebelum master keluarga King Hui bisa bergerak lagi, kekuatan hisap besar tiba-tiba muncul, menyapu keluarga King Hui ke atas dan ke bawah. Bangunan, tanaman, dan anggota keluarga King Hui semuanya tertarik pada bola yin yang gao. Pemilik King Hui mencoba yang terbaik untuk menstabilkan tubuhnya, menahan isapan yang hebat. Tapi dia tahu itu semua sia-sia. Saat bola yin yang gao meledak adalah ketika dia mati.